Saya ada beberapa pertanyaan, Dok. Iya. Apakah si penyakit ini diperkuat sama situasi iklim juga nih, Dok? Betul. Iya. Kalau hujan mulu Iya. nih, jarang ada paparan sinar matahari. Betul. Ditambah juga yang dewasa kan lagi puasa, Dok. Betul. Karena sekitar saya juga yang sakit udah orang dewasa, Dok. Setuju. Itu sebenarnya nyambung lagi ke yang mau pembahasan kita kedua, pneumonia. Oh, nyambung nih, Dok. Nyambung dari tadi penyakit HFMD disease itu, kemudian ke pneumonia. Pneumonia ini, kebetulan anak saya baru minggu lalu kena sampai dirawat 3 hari di rumah sakit karena pneumonia ini. Ya kita juga waktu gejalanya apa, Dok? ya dalam pneumonia ini sebenarnya karena infeksi itu sebenarnya bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa parasit. Jadi pneumonia itu sebenarnya tidak spesifik. Ini hanya diagnosa dari bukan diagnosa etiologi, bukan diagnosa penyebabnya, tapi sebenarnya radang di paru, radang di saluran nafas, terutama di paru. Nah, semua radang pneumonia, semua radang paru itu baik disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur, atau parasit, atau apapun, itu disebutkan dengan pneumonia. Bahkan iritasi karena polusi dan segala macam itu disebut juga bisa disebut pneumonia. Bahkan waktu kalau kita ingat di zaman COVID dulu itu, COVID itu bisa menyebabkan pneumonia kalau misalnya mau berat juga. Jadi kena nyerang makanya apa sesek. Ya, pneumonia kalau masih di atas, kalau sampai ke bawah namanya bronchopneumonia. Pneumonia. Iya, bronkitis atau bronchopneumonia itu. Nah, itu juga disebabkan oleh iklim yang nggak bagus juga, dan juga memang daya tahan tubuh yang rentan. Tadi seperti yang HFMD disease ini, memang orang dewasa itu sangat jarang dan biasanya nggak berat sama sekali, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi orang dewasa itu bisa menjadi karir, bisa menjadi pembawa. Ya, misalnya saya nih daya tahan tubuhnya lagi jelek, seharusnya kuman kena masuk saya bisa lawan, kuman itu bisa dimatiin. Tapi karena saya ada daya tahan tubuhnya kebetulan lagi jelek, misalnya saya lagi puasa gitu ya, ada kuman masuk, nggak dimatiin malah saya bawa-bawa. Nah, nanti malah ke orang lain, anak saya misalnya, orang lain seperti itu. Jadi orang dewasa bisa menjadi karir gitu. Tentang pneumonia ini juga suatu masalah yang khusus juga karena banyak sekali sekarang kasusnya ini pneumonia. Banyak sekali, Dok. Lagi banyak, rumah sakit kemana-mana lagi penuh karena pneumonia, DBD, penyakit-penyakit ini. Iya. Terutama pneumonia ini, pneumonia sama DBD. Kalau DBD udah jadi setahun, udah jadi 2-3 kali kayak. Tapi sorry, si pneumonia ini bisa mematikan apa? Sama si DBD apa, Dok? Karena kan dia nyerangnya kalau nafas. Bisa, sebenarnya bisa. Ya, kalau kondisi tubuh anaknya itu tidak adekuat atau tidak cukup poten untuk bisa melawan si kuman penyakit ini, bisa akan memberat, bisa akan terjadi kematian atau hal-hal lain yang buruk juga seperti itu. Penanganannya yang memang spesifik dari dokternya nanti ditangani di rumah sakit. Memang tadi terapi baru kita ke itu ya, HFMD ya. Tadi terapinya simptomatik dan juga terapi suportif ya. Kalau simptomatik itu yang diobatin gejala-gejalanya, demamnya dikasih panas, kemudian batuk pilek kayak diobatin. Nah, seperti itu. Nyeri-nyeri di tubuhnya mungkin perlu diberi analgesik seperti itu. Dok, saya main dok. Kenapa kalau kita flu gitu badan bisa jadi nyeri ya orang? Nah, sebenarnya itu respon demam, batuk pilek, nyeri-nyeri badan itu adalah respon tubuh terhadap peradangan. Jadi peradangan sendiri itu sebenarnya tubuh ini sedang berusaha melawan si kumannya itu dengan cara-caranya sendiri. Jadi kalau badan kita kayak nyeri itu tadi imun kita lagi perlawanan. Lagi melawan si kuman itu justru badan kita ini lagi berusaha untuk melawan, membunuh atau mematikan si kuman-kuman penyakitnya itu. Soalnya gini dong, ketika dia bapil nih flu, kan udah badan nyeri nih pegel nih, masuk ke mulut. Itu tempat dok. Sebenarnya sih boleh aja. Ya. Secara akademis pernah diteliti juga bahwa pijit urut atau terapi-terapi yang kayak gitu itu meningkatkan endorfin. Secara jadi memang secara tidak langsung menenangkan, membuat badan rileks, membuat badan nyaman, yang secara nggak langsung juga membuat pertahanan tubuh kita melalui limfosit, namanya limfosit A, limfosit B itu ditingkatkan sehingga
tentara pembasmi kuman itu jadi lebih banyak gitu. Tentara pembasmi kumannya jadi lebih banyak walaupun nggak secara langsung. Ya jadi dibikin nyaman aja. Kalau misalnya badan kita lagi nggak enak, dibikin nyaman aja dengan tadi istirahat yang cukup, makanan bergizi. Kalau memang perlu dipijitin ya enak-enak aja nggak apa-apa sebenarnya gitu. Kalau memang merasanya lebih nyaman atau misalnya mandi air hangat gitu misalnya, boleh aja. Kalau misalnya kita merasa lebih nyaman dengan hal-hal seperti itu. Yang penting supaya kita bahagia, sehingga rileks, sehingga kita imun kita jadi lebih. Contohnya kalau kita lagi stres, kalau lagi banyak kerjaan, lagi mikirin banyak hal-hal yang kita pikirin, pasti badan kita jadi gampang sakit itu yang logika yang sederhana aja. Membahagiakan itu menyehatkan tubuh ya. Betul, hal-hal kayak gitu sebenarnya terapi holistik ya, kita menyehatkan, membuat kita nyaman, membuat kita senang, itu membuat imunitas kita lebih bagus. Ternyata psikologinya loh ini. Iya, membahagiakan itu menyehatkan tubuh. Psikologis seperti itu memang. Psikologisnya. Iya. Ya, tadi sebenarnya yang tentang pneumonia itu juga tadi penyebabnya bakteri atau virus atau jamur itu sebenarnya itu yang penyebabnya itu tidak terlalu penting dan tidak terlalu signifikan untuk dicari lebih jauh lagi. Maksudnya? Kita nggak tahu asal dari mana gitu dia. Sebenarnya tidak perlu. Kalau memang sumbernya gitu, penyebab utamanya dari mana gitu. Kalau memang perlu seperti itu, biasanya pada pasien-pasien yang sudah masuk ke ICU dilakukan namanya kayak waktu uji itu swab itu. Swab atau uji kultur. Nah, itu akan dicari penyebab spesifik kumannya untuk dicarikan antibiotik yang paling tepat seperti itu. Antibiotik yang paling tepat sesuai dengan etiologi kumannya, patogenesis kuman. Etiologi itu tingkatan maksudnya? Etiologi itu penyebab kumannya, ada kuman A, kuman B, kuman C. Nah, si kuman ini matinya pakai antibiotik ini, kuman ini matinya pakai antibiotik ini. Maksudnya beda-beda ya? Ini beda-beda sebenarnya. Tapi kalau misalnya pneumonia secara umum sebenarnya itu rumah sakit atau dokter anak pastinya punya regimen terapi yang umum, yang general. General aja. Mau apapun penyebabnya, yang pertama yang perlu diperhatikan memang saluran nafas anaknya itu diperbaiki. Kalau memang ada sesak, sesaknya diperbaiki. Kalau memang ada batuknya diredakan, ada pileknya juga diredakan. Sesak juga itu hal-hal kayak itu yang pertama yang penting. Kemudian antibiotik memang diberikan oleh dokter pasti. Nah, antibiotik walaupun penyebabnya misalnya virus, tapi biasanya terjadi superinfeksi atau infeksi sekunder oleh bakteri. Superinfeksi. Jadi superinfeksi atau infeksi sekunder sebenarnya bahasa awamnya ya. Jadi kalau misalnya badan kita ini kena virus, badan kita ini udah sakit, akan jadi makin rentan terkena infeksi bakteri. Itu namanya sekunder infeksi. Makanya kadang-kadang masih mengurung diri di kamar gitu ya. Iya, itu jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah kena dan drop, ya kita perlunya istirahat, makan yang mencukupi kebutuhan diri kita, gizi kita. Karena kalau kita udah drop nih, misalnya kena virus nih, itu gampang sekali bakteri juga masuk. Jadi makanya di rumah sakit itu pasien pneumonia anak itu selain dengan terapi-terapi yang tadi pernafasannya itu, batuknya, pileknya, segala demamnya itu yang kita obatin, juga antibiotiknya memang secara umum supaya kebal juga ya. Iya, untuk pertama untuk mengatasi kalau bila mana ada infeksi sekunder. Ya, walaupun memang penyebab paling banyak itu adalah virus, dan sebenarnya virus ini tidak butuh antibiotik ya, karena antibiotik itu kan sebenarnya membunuh bakteri. Antibiotik itu membunuh bakteri dan parasit sebenarnya. Kalau anti jamur ada lagi namanya anti fungal anti jamur. Sebenarnya kalau antivirus juga itu tidak perlu diberikan gitu. Jadi dengan antibiotik ini diharapkan tidak terjadi infeksi sekunder oleh bakteri, dan kalau memang terjadi infeksi ada misalnya disebabkan oleh bakteri, sekalian aja disembuhkan oleh si antibiotiknya itu. Seperti itu. Iya, kebetulan saya juga habis dirawat 3 hari di rumah sakit. Sekarang gimana kabarnya itu, Dok? Udah baik. Ale, Dok ya. Si Ale ya udah sehat lagi.
tinggal batuknya sedikit-sedikit lagi aja, sama suaranya masih ada serak-seraknya. Jadi memang gitu ya? ada anak itu memang penyembuhan dari epitel saluran nafasnya itu emang agak lama ya. Jadi walaupun dia sudah sehat, walaupun terakhir sebelum pulang rumah sakit itu kan kita lab lagi tuh, kita lab lagi, kita periksa lab darah dan segala macam. Kalau waktu sebelum masuk rumah sakit itu pakai ronsen. Setelah dirawat selama 3-4 hari itu kita konfirmasi, kita lihat terapinya, perkembangan terapinya. Bila mana dokter anaknya sudah mengizinkan untuk pulang, kita pulang ya, karena gejala-gejalanya sudah minimal dan juga hasil lab darahnya udah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi masih di rumah memang masih tinggal batuk pileknya aja, udah tinggal batuk aja, pileknya juga udah enggak. Ya, tinggal batuknya sedikit-sedikit. Nah, itu memang agak lama. Ya, agak lama, regenerasi selnya itu memang agak lama. Oh, ini ya regenerasi sel. Iya, karena itu masalah regenerasi sel misalnya. Ada nggak sih dok makanan atau treatment yang mempercepat? Ya, mempercepat regenerasi sel itu dok? Ya, sebenarnya secara umum memang protein ya. Protein itu kan untuk regenerasi sel, untuk perkembangan, pertumbuhan ya. Ya, protein hewani, protein nabati, telur sebenarnya, susu itu bagus ya. Ya, ayam, ikan. Oh, itu mempercepat regenerasi sel. Mempercepat regenerasi sel ya. Bagus untuk regenerasi sel. Berarti si Wolverine senang dia makan itu ya. Langsung sembuh Deadpool. Iya, makan ya. Regenerasi sel. Jadi makanan itu penting untuk penting. Iya. Makanan intinya itu sebenarnya emang gizi dan nutrisi itu. Iya. Penting itu ternyata ada tipsnya ya. Iya. Dari makanan juga ya. Makanan ya. Apalagi kalau misalnya anaknya susah makan ya kan orang tua jadi bingung banget ya. Iya, jangan sakit malah disuruh makan batagor, soma itu aku sembuhnya tuh kayak. Iya. Makan makanan yang iya. Sekarang ayam juga cuma 7.000 kan? Pasti pacaran 7.000 8.000 bisa. Nah tuh, terus selain tadi tuh ekonomi ini juga lagi musim DBD dong. DBD, iya. Kalau DBD mah tiap musim. DBD tiap tahun bisa setahun bisa 2 atau 3 kali ya. Kan sebenarnya itu penyakit yang terkait dengan lingkungan ya. Iya. Lingkungan karena perkembangan nyamuknya Aedes aegypti itu dia di air bersih yang biasanya dari hujan. Dari hujan itu kemudian bak-bak penampungan air atau misalnya pot-pot atau ada genangan air bersih terutama ya, bukan genangan air kotor. Kalau kenapa gitu dok? Loh, iya kalau nyamuk Aedes aegypti itu senangnya air bersih. Elit juga ya. Senangnya Nyamuk elit ya. Nyamuknya elit. Masih sedang putih dia dok ya. Airnya nggak bening dia nggak mau. Kalau air keruh. Iya, kalau air buatnya kotor itu pasti bukan nyamuk Aedes aegypti. Malaria kayaknya. Enggak, kalau malaria biasanya dia endemik di Kalau kotor daerah-daerah tertentu. nyamuk biasa aja ya. Nyamuk biasa aja. Oh justru dia punya di tempat Maunya di tempat yang bersih. Maunya dia di tempat yang bersih sehingga ya biasanya di musim-musim pergantian musim itu tuh pergantian musim biasanya terjadinya setahun bisa 2 kali atau 3 kali. Teman saya kena 2 kali dok, udah sehat nih, udah rumah sakit, dirawat lagi. Bisa Double. aja. Bisa aja saya juga 2 Double. kali kena DBD. Oh, pernah juga? Iya, waktu masih SMA pernah. Pas lagi koas saya pernah kena juga. Saya gini dok, dia rentang waktu yang nggak lama dok. Dia dia rentang waktu dia udah kan 2 minggu nih dok, dia sembuh nih. Terus nggak lama kena lagi. Itu agak sial berarti. Tentunya dengan varian tipe yang berbeda ya. Oh, gitu ya. Dulu waktu saya belajar itu ada varian A, B, C, D. Kalau ada 4 varian, mungkin dia kebetulan kena A, sekarang kena B, tapi kena D yang C. Berawat lagi. Semoga kenapa gitu. Kan juga dok. Itu lagi sial aja. Biasanya kalau udah pernah kena yang A, nggak mungkin kena A lagi. Biasanya kalau udah ada virus masuk, Imunnya antivirus di badan kita, antibody punya badan. Antibody itu. Iya, kalau kena berarti tipe yang lain tuh biasanya. Sedih juga. Walaupun secara medis ya tidak perlu spesifik untuk pengidentifikasian virus itu karena sama aja. Itu kan cuma dapurnya per dokter yang tahu ya. A, B, C, D. Nanti kamu awal DBD aja namanya. Sama aja. Tapi dokter tahu penanganannya baik tadi DBD, baik itu pneumonia, baik itu HFMD yang disebabkan oleh tadi berbagai macam varian virus. Sebenarnya gejala klinisnya
sama aja, penanganannya pun sebenarnya kurang lebih sama aja gitu. Penanganannya kan tergantung dari klinisnya pasien, tergantung dari kondisi fisiknya pasien, apa yang diperlukan pasien. Misalnya tadi demamnya, kita obatin demamnya, batuk pileknya, kita obatin batuk pileknya, seseknya, atau gangguan pernafasannya kita obatin itunya. Misalnya tadi kalau HFMD ada sariawannya, kita obatin sariawannya gitu. Juga DBD juga kita obatin penyebabnya apa, diobatin gejala-gejalanya aja sama seperti yang lain, hanya simptomatik aja, simptomatik dan suportif aja. Simptomatik itu sesuai dengan gejalanya, kalau dia demam kasih obat penurun demam, batuk pilek dikasih obat batuk pilek dan segala macam sesuai dengan gejalanya. Kalau suportif itu ya tadi gizi dan nutrisi, kemudian istirahat yang cukup, kemudian kalau tadi pneumonia dibutuhkan oksigen, ya kita berikan terapi oksigen. Nah kebetulan anak saya kemarin nggak perlu terapi oksigen sehingga dia tidak pakai oksigen, nggak perlu kan. Diperiksa juga saturasinya masih bagus, saturasi yang pakai alat pendeteksi dia itu masih 9 di atas 90. Kemarin juga kan betul sama aja. Waktu pas COVID kemarin itu kan juga concern ya, kita periksa saturasi. Kalau udah di bawah 90 udah khawatir banget. Kayaknya ada apa purifier itu ya. Iya, bahkan itu sampai orang awam juga pada punya tuh kan, buat urusan saturasi itu ya. Karena nggak terlalu mahal juga, boleh aja sih. Bagus juga kalau memang perlu diperlukan di rumah. Berjaga-jaga kita ya. Dok. Nah ini kalau begini ceritanya, ini kan saya udah dapat gambaran nih. Iya. Dari dokter sendiri deh, buat para pendengar podcast sekalian nih. Apa nih tips-tips ini dok supaya tidak terpapar nih penyakit yang lagi ngetren ini, penyakit ini ya. Yang pastinya selalu jaga daya tahan tubuh kita, terutama tadi yang pada anak-anak ya, gizi dan nutrisinya dicukupkan. Ya karena anak-anak dia belum bisa mengatur dan mengontrol dirinya. Kalau misalnya udah kebanyakan main, kita perhatikan jangan sampai terlalu capek. Nah, jangan terlalu capek juga. Kalau misalnya dia udah mulai sekolah misalnya, atau mulai bermain di tempat taman bermainnya, itu kita harus menjaga kebersihan dirinya dia. Habis misalnya pulang ke rumah itu kita harus mandi atau pakai selalu hand sanitizer, dan bila mana perlu pakai masker. Kalau misalnya mulai musim pakai masker lagi, memang kita perlu populerkan lagi dan kita budayakan lagi masker itu ya. Karena kita belum tahu kan si musim hujan itu sampai kapan ya. Seperti itu. Kita tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan nutrisi yang baik, dengan olahraga yang cukup. Tapi orang dewasa juga kan dok? Oh iya dong. Tadi saya katakan istirahat yang cukup, sesuai, kemudian gizi nutrisi yang baik juga, olahraga secara teratur ya. Secukupnya. Olahraga itu kalau misalnya kita orang profesional, orang profesi, orang kerja itu sebenarnya seminggu 2 kali udah cukup. Iya. Jalan kaki pas itu Misalnya jalan kaki seminggu 2 kali atau 3 kali, setengah jam atau 1 jam itu udah bagus banget. Udah cukup. Yang penting badan kita punya aktivitas, badan kita digerakkan, itu secara nggak langsung meningkatkan daya tahan tubuh dan imunitas kita. Gitu. Jadi organ-organ dalam kita itu jadi lebih aktif, jadi makin bagus kondisinya, pernafasan kita juga lebih lancar, jantung kita juga semakin kuat. Hal-hal kayak gitu yang mungkin secara nggak sadar itu juga berperan untuk meningkatkan berdampak positif bagi kita juga. Oke deh dok, saya jadi punya pesan nih, saya sebarkan ke teman-teman saya nih buat menjaga kesehatan kita nih. Iya. Oke dok, kita sudahi dong ya episode kali ini. Baik. Sampai berjumpa di episode selanjutnya, podcast selanjutnya.